Teman-teman, mari kita berdoa. Allah Bapa dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan, Kau telah memberikan nafas kehidupan pada hari ini. Sekarang kami ingin memulai KBM agama kami ya Tuhan. Tuhan lindungi selalu dari awal, pertengahan hingga pada akhir. Tuhan berkatlah juga untuk Bu Yuni ya Tuhan. Tuhan sertai selalu dalam perkataannya. Berkatlah juga untuk kami ya Tuhan. Tuhan berilah kepintaran supaya kami bisa mengerti dan memahami pelajaran yang diberikan kepada Bu Yuni ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Salam semuanya. Puji Tuhan, kita bertemu kembali di dalam pembelajaran kita pada hari ini. Terima kasih kepada Elvira yang sudah membawakan kita di dalam doa. Mari kita buka buku kita dan jangan lupa sediakan Alkitabnya untuk dibaca ya. Buka buku paketnya, kita akan membaca di dalam bab ke-9 yang judul besarnya adalah karya keselamatan. Yang pertama kita bahas di sini adalah arti keselamatan. Ya, keselamatan berasal dari kata Ibraninya adalah yasha. Dan dalam bahasa Yunani yaitu soterial. Yang artinya tindakan atau hasil pembebasan atau pemeliharaan dari bahaya atau penyakit. Yang meliputi keselamatan, kesehatan, dan kemakmuran. Itu pengertiannya ya. Dalam perjanjian lama, menekankan keadaan, kualitas secara moral, dan sisi religiusnya dari umat pilihannya yang meluas melampaui batas-batas kebangsaan. Dalam perjanjian baru, keselamatan menunjuk pembebasan manusia dari belenggu dosa. Alkitab memuat banyak pernyataan tentang cara Allah menyelamatkan manusia melalui Kristus Juru Selamat. Dalam bahasa Yunani tadi, soter, atau dalam bahasa Ibrani adalah yasha. Memiliki arti menolong, melindungi, membebaskan, dan menyelamatkan. Jadi, arti kata tersebut adalah membebaskan atau mencari jalan untuk membebaskan seseorang dari beban hidup atau penderitaan. Kemudian, kata keselamatan bergeser dari yang bersifat fisik menjadi pembebasan moral. Ya. Dan secara spiritual. Juru selamat merupakan atribut Allah dalam perjanjian lama. Inilah yang menjadi dasar penggunaan juru selamat. Yang erat hubungannya dengan nama Kyrios. Kata Kyrios memegang peranan penting dalam permulaan kekristenan. Karena Kyrios adalah nama di atas segala nama. Sehingga tidak mengherankan soter sering dipakai dalam perjanjian baru. Bandingkan di dalam Filipi pasal 3 ayat 20 dan 2 Petrus pasal 1 ayat 11. Ya, baca Alkitabnya. Dan jawab pertanyaan nomor 1 adalah jelaskan perbedaan yasha dan soter. Yang kedua yang kita pelajari hari ini adalah keselamatan di dalam Yesus. Perjanjian lama menjelaskan bahwa Allah adalah pembebas. Ya, pembebas umatnya. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat menyelamatkan dirinya dan tidak ada seorang pun di dunia ini mengadakan penebusan buat sesamanya. Dalam Mazmur pasal 49 ayat 8 mengatakan, di situ dijelaskan tidak seorang pun dapat membebaskan dirinya atau memberikan tebusan kepada Allah ganti nyawanya. Dalam perjanjian baru dijelaskan bahwa istilah juru selamat hanya menunjuk kepada Allah Bapa dan anaknya Yesus Kristus. Tuhan dilukiskan sebagai juru selamat karena ia menyediakan keselamatan untuk manusia dengan mengutus anaknya dan melalui dia. Ya. Lukas pasal 1 ayat 47 di situ dijelaskan. 1 Timotius pasal 1 ayat 1, 1 Timotius pasal 2 dan ayat 3.
Dalam perjanjian baru, juru selamat merupakan kedudukan utama. Sebab sejak semula ia telah mengumumkan kepada dunia bahwa dia juru selamat. Lukas 2 ayat 11 dan Matius pasal 1 ayat 21 juga menjelaskan bahwa ia menyelamatkan umatnya dari dosa. Keselamatan yang merupakan tema utama perjanjian lama dan perjanjian baru ini bersifat perorangan, nasional, bahkan mencakup seluruh ciptaan. Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 12 mengatakan demikian. Keselamatan tidak ada dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan. Jadi keselamatan itu hanya ada di dalam Yesus. Jangan pernah mencari keselamatan di tempat lain karena tidak ada jalan keselamatan di situ. Hanya di dalam Yesus. Tekankan itu di dalam pribadimu masing-masing. Pada satu sisi, ia memang Tuhan. Namun di sisi lain, ia juga adalah manusia. Sisi kemanusiaan Yesus tampak ketika Yesus merasakan hal yang luar biasa saat berada di Taman Getsemani. Nah, Yesus biasanya kalau ia berdoa, dia suka menyepi, ya, menyendiri. Tetapi saat ia berdoa kali ini, ia minta ditemani oleh murid-muridnya. Dan dia berkata, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Mengapa ia takut? Apakah seperti kamu takut pada saat ini? Bukan. Ya. Ketakutan Yesus bukan sekedar perasaan seseorang yang akan menghadapi kematiannya. Tetapi ia lebih memikirkan salah seorang sahabatnya yang mengkhianatinya. Ayo, siapa yang mengkhianati Yesus? Ia memikirkan orang-orang yang ia kasihi, yang akan segera ia tinggalkan dan meninggalkannya saat ia ditangkap. Ketakutan Yesus yang kedua adalah saat berdoa Yesus berkata, ya Bapakku, jikalau engkau mau ambil cawan ini daripadaku, tetapi bukanlah kehendakku yang terjadi, tetapi kehendakmu lah yang terjadi. Lukas pasal 2 ayat 42 ya. Ucapan Yesus itu mengungkapkan pergumulan terberatnya karena ia akan mengambil alih status dari Allah yang kudus menjadi manusia yang berdosa. Yang diibaratkan melalui cawan yang ia minum. Isi cawan itu bukan sesuatu yang manis, melainkan sesuatu yang pahit. Yesus melepaskan kealahannya dan menjadi manusia. Yohanes 3 ayat 16. Dibaca ya. Yang ketiga, setelah menggantikan posisi sebagai manusia berdosa, Yesus ditangkap. Hati Yesus tentu makin perih. Orang yang ia kasihi tega mengkhianatinya. Sahabat yang suka bersama dengan dia menjadi pengkhianat. Nah, ingat, kamu jangan jadi pengkhianat juga ya. Jangan meninggalkan Tuhan Yesus. Ya, kepedihan hatinya bertambah lagi karena murid-muridnya pergi meninggalkannya saat ia ditangkap. Mereka melarikan diri demi menyelamatkan diri sendiri. Bahkan Petrus, murid kesayangannya pun menyangkalnya bahwa ia tidak mengenal Tuhan Yesus. Pergumulan Yesus di taman itu baru permulaan dari penderitaan yang ia akan alami. Namun penyerahan dirinya yang disertai cinta kasih yang sangat besar membuat Yesus siap untuk melaluinya. Ia menyadari jika ia tidak menempuh jalan derita itu, manusia yang ia cintai tidak akan selamat. Intinya yang harus kamu ingat adalah tidak ada jalan keselamatan di tempat lain. Hanya di dalam Yesus Kristus. Tanamkan dalam hatimu. Ya. Pertanyaan yang kedua di sini adalah jelaskan apa tema PL dan PB yang sudah di dalam jelaskan tadi ya jawabannya ya. Bagian ketiga yang kita pelajari adalah siapa yang diselamatkan. Karya keselamatan Allah melalui pengorbanan Yesus di kayu salib ditunjukkan bagi seluruh umat manusia
sebagai anugerah Allah kepada makhluk ciptaannya. Efesus 2 ayat 8 mencatat, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Jadi, karya keselamatan adalah ide Allah sendiri. Allah berinisiatif untuk memulihkan relasi manusia dengan penciptanya. Meskipun keselamatan itu diperuntukkan bagi semua orang, tapi keputusan akhir siapa yang akan diselamatkan tetap berada di tangan Allah. Allah menyelamatkan orang yang berdosa yang ditetapkan dan dipilihnya dari semula. Efesus 1 ayat 11 ya. Pemahaman ini disebut predestinasi, yang mengandung arti pertimbangan Allah berkenan pada manusia yang jatuh dalam dosa, termasuk pemilihan yang berdaulat dari sebagian orang dan penolakan atas sebagian orang lainnya. Prinsip dasar iman Kristen berkaitan dengan keselamatan. Keselamatan yang kita peroleh berdasarkan pemilihan dan penetapan Allah yang tanpa berkompromi dengan kita, manusia. Keselamatan yang diberikan adalah keselamatan yang cuma-cuma. Diberikan Allah, tidak membutuhkan kerjasama manusia, dan tidak bergantung pada perbuatan baik, melainkan oleh anugerah Allah semata. Siapakah yang akan diselamatkan? Yesus mengibaratkan ini dalam sebuah perumpamaan, sebagaimana terdapat dalam Matius pasal 13 ayat 3 sampai 9. Nah, jangan kamu berpikir nanti, karena bukan perbuatan baik, maka kamu semena-mena. Bukan, perbuatan baik harus kamu lakukan. Karena itu ciri khas orang yang percaya kepada Tuhan. Jadi, mulai dari sekarang, kamu sudah diselamatkan. Barang siapa yang ada di dalam Kristus, jangan pernah kamu menyangkal imanmu. Karena di luar sana, tidak ada keselamatan lain. Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Ya, jangan meninggalkan Tuhan Yesus sampai kita dipanggil. Setialah, Allah saja bersedia untuk berkorban bagi kamu dan saya. Sekarang, ikutlah Tuhan dan pikulah salibmu. Pertanyaan ketiga di dalam bab ini, jelaskan pengertian predestinasi. Dan yang keempat, jelaskan arti perumpamaan yang terdapat dalam Matius pasal 13 ayat 3 sampai 9. Kirim jawabanmu di Classroom. Saya tunggu sekarang. Tuhan Yesus memberkati. Silakan Alfredo berdoa. Sebelum menutup KBM kita pada hari ini, marilah kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan atas berkat dan anugerah-Mu Tuhan. Kami telah selesai mendengarkan firman-Mu, kami telah belajar firman-Mu Tuhan. Terima kasih telah menjaga dan melindungi kami Tuhan. Tuhan, berkati juga guru kami yang mengajar Tuhan. Lindungi dia, jagai dia, dan berikan dia kesehatan Tuhan. Tuhan, kami telah melakukan dosa Tuhan, yang disengaja maupun tidak sengaja Tuhan. Maafkan dosa kesalahan kami Tuhan, supaya kami layak di hadapan Tuhan. Dalam nama-Mu kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Negeri satu